Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikalak Maul Koji dan saya sedang bersama Bapak Yus Fitriadi selaku Ketua Visi Nusantara Maju dan Direktur DIP Indonesia. Dan saya di sini akan mendiskusikan perihal COVID-19 yang sekarang sedang menyebar luas di negara Indonesia. Yuk mari kita sama-sama tanyakan langsung kepada Pak Yus, bagaimana Bapak melihat wabah COVID-19 di Indonesia? Iya kan, hari ini sudah luar biasa peningkatannya, itu setiap hari di atas 50 orang yang sudah terkena suspek COVID-19 di Indonesia ini. Artinya pertumbuhannya sangat cepat sekali. Saya melihat COVID-19 itu kan yang amat ganas itu bukan daya bunuhnya, tapi yang amat ganas itu adalah penyebarannya. Oleh karena itu saya pikir sudah tepat ketika kemudian banyak pihak termasuk dalam hal ini pemerintah agar meminta masyarakat untuk menghindari pertemuan-pertemuan, interaksi terutama dalam konteks jumlah manusia yang banyak jumlahnya. Karena memang yang terlihat pada hari ini bahwa yang terjangkit COVID-19 itu tidak terlihat gejala-gejalanya. Namun kemudian setelah diperiksa baru dia dinyatakan positif kena virus corona, sehingga kemudian masyarakat harus menghindarkan dari perkumpulan-perkumpulan dengan jumlah banyak. Dan saya pikir akan lebih baik kemudian masyarakat untuk menerapkan health social distancing, artinya kemudian bagaimana masyarakat untuk mengisolasi diri di rumah. Kalau emang tidak ada kepentingan lain itu ya janganlah kemudian keluar rumah demi menjaga penyebaran virus corona yang lebih besar. Baik Pak. Terus Pak, bagaimana Bapak melihat kebijakan pemerintah untuk menangani dan mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia? Iya, saya yang pertama apresiasi terhadap dua pihak. Yang pertama terhadap pemerintah, kita perlu apresiasi yang sampai saat ini terus mencari jalan bagaimana kemudian COVID-19 itu tidak cepat penyebaran di Indonesia, bahkan mungkin cepat hilang di Indonesia. Yang kedua, saya memberikan apresiasi dan salut, bangga terhadap para medis di Indonesia yang saya pikir tidak kenal lelah 24 jam untuk menangani virus corona di Indonesia ini. Namun memang ada beberapa hal yang saya melihat kebijakan pemerintah nggak ada yang mengikat. Misalnya Menlu Ibu Retno misalnya itu tidak menerapkan lockdown secara utuh di Republik ini, namun hanya sebatas himbauan. Bagaimana kemudian orang luar tidak masuk ke Indonesia dan orang Indonesia tidak keluar negeri. Bahkan yang sangat konyol adalah bagaimana Ibu Retno itu meminta warga negara Indonesia yang sekarang ada di luar negeri itu untuk balik ke Indonesia. Tapi kan itu konyol karena ya sekarang di luar negeri, apalagi Italia misalnya yang sedang mewabah luar biasa, ketika warga negaranya balik ke Indonesia ya Indonesia menyebarkan virus lagi. Nah yang kedua, ya sekolah diliburkan, kemudian kantor-kantor juga banyak diliburkan. Tapi kemudian pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini tidak ada sebuah instruksi yang mengikat atas penanganan COVID-19 ini. Apakah kemudian mereka diliburkan atau tidak? Saya pikir ini juga penting bagi pemerintah untuk untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengikat, tidak hanya sekedar himbauan. Yang selama ini pemerintah itu hanya bersifat himbauan-himbauan saja, tidak ada kebijakan-kebijakan yang mengikat. Instruksi misalnya, atau kemudian surat keputusan misalnya, atau peraturan. Saya kemudian wajar saja masih banyak masyarakat yang melaksanakan berbagai macam aktivitas, termasuk kerumunan-kerumunan orang. Kita lihat misalnya pasar, itu pusat-pusat pembelanjaan misalnya, atau hotel-hotel, objek-objek wisata, masih banyak yang beroperasi. Saya pikir ini butuh ketegasan dari pemerintah, agar memang benar-benar lockdown bagi tempat-tempat di mana berkumpulnya massa lebih besar. Itu. Dan saya berharap kepada pemerintah juga untuk tegas menerapkan hal ini. Jangan sampai kemudian masyarakat diminta untuk beraktivitas di rumah, tapi tempat-tempat usaha dan sebagainya itu masih tetap beroperasi. Ada kekhawatiran kemudian wajar ketika
masyarakat banyak spekulasi, pemerintah berpihak pada pengusaha, pemerintah berpihak kepada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Nah, yang ketiga, penting ini menjadi catatan bagi pemerintah. Sekarang itu COVID-19 itu sudah banyak mengenai paramedis di Indonesia. Bahkan kemudian banyak sekali dokter, perawat yang kena. Itu salah satu faktornya adalah karena memang diantaranya alat pelindung diri bagi para medis itu tidak cukup. Gitu. Bahkan di beberapa tempat seperti ada kawan-kawan video di Makassar, kawan-kawan dokter di beberapa tempat itu mengeluh kekurangan alat pelindung diri. Bagaimana kemudian mereka yang menangani pasien yang terkena kasus COVID-19 itu, tapi kemudian tidak dilindungi diri, ya mereka sama dengan bunuh diri kalau begitu. Saya pikir ini harap menjadi catatan besar pemerintah agar memang siap-siap menghadapi kejadian yang terburuk sekalipun. Karena memang jangan sampai kita sejauh menganggap remeh, tapi hari ini Indonesia sudah luar biasa peningkatannya sampai 50 orang lebih setiap hari. Jangan sampai kemudian kayak Italia, bahkan Italia sekarang sudah lebih besar dibandingkan Wuhan korbannya. Pak, untuk yang terakhir Pak, apa yang akan Bapak sampaikan kepada masyarakat Pak untuk sama-sama kita memerangi wabah COVID-19 di Indonesia Pak? Iya, jadi COVID-19 itu kan menjadi masalah kita bersama, bukan hanya masalah pemerintah, bukan hanya masalah urusan kedokteran, bukan hanya urusan segelintir orang, tapi ini masalah kita semua, termasuk masyarakat. Nah, saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada agar memang mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ketika kemudian pemerintah menerapkan social distancing, ya mari kemudian kita ikuti. Kita tinggal di rumah, kemudian juga tidak keluar rumah ketika tidak ada hal yang sangat penting. Jangan berkumpul di atas 10 orang di sebuah tempat karena memang itu rawan tertular. Nah, tapi sebaiknya juga saya berharap juga kepada pemerintah agar memang tegas terhadap lembaga-lembaga ataupun tempat-tempat berkumpulnya massa yang lebih besar itu segera menutup, seperti kereta api misalnya, transportasi yang lain, pusat pembelajaran, objek wisata, agar memang masyarakat juga tidak tertarik untuk datang ke sana. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak panik untuk menghadapi wabah ini musibah, tapi usaha-usaha maksimal yang bisa kita lakukan lah. Bisa memakai masker, kemudian juga memakai sarung tangan, kemudian juga tidak keluar rumah ketika tidak penting, dan menjaga selalu pola-pola hidup bersih di rumah kita masing-masing. Terima kasih Bapak tanggapannya. Ya, sama-sama Adek. Semoga Bapak sehat selalu, amin, ya, amin, dan terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.